Halo, perkenalkan nama saya Tirsa Devayanti Aronggear. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai golongan darah. Tujuannya yaitu menentukan golongan darah seseorang dengan sistem AB0 dan resus. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama satu set antisera untuk sistem AB0 dan resus, kemudian jarum Frank dan penlet, kapas dan alkohol 70%, jarum pentul, kaca objek, dan darah, dan juga cawan Petri. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama kita siapkan 2 kaca objek yang sudah dibersihkan, kemudian sterilkan jarum Frank dan ujung jari tengah atau jari manis dengan kapas yang dibasahi oleh alkohol 70%. Kemudian jari manis dipijat sedikit, lalu ditusuk dengan jarum Frank. Buanglah tetesan darah yang pertama, kemudian tetesan darah selanjutnya diletakkan di kaca objek pada 3 tempat. Pada satu kaca objek dan satu tempatnya lagi di objek yang lain. Kemudian teteskan pada tetes darah nomor 1 dengan zat anti-A, dan yang kedua dengan garam fisiologis, dan yang ketiga dengan zat anti-B, dan terakhir yang keempat dengan zat anti-resus. Kemudian aduklah tetesan darah yang telah ditetesi zat anti dengan jarum pentul, dan perhatikan setiap tetesan darah apakah terjadi aglutinasi. Selanjutnya gunakan perbandingan pada darah yang ditetesi oleh garam fisiologis. Kita masuk ke dalam pertanyaan. Yang pertama, apakah fungsi dari penggolongan darah? Fungsi dari golongan darah yang pertama adalah transfusi darah. Kebutuhan transfusi darah baik sebagai pendonor ataupun sebagai resipien pada kasus kedokteran forensik seperti identifikasi pada beberapa kasus kriminal dan juga sebagai penanda genetik yang menjadi identitas seseorang. Kemudian mengetahui golongan darah seseorang sehingga dapat dijadikan acuan untuk memilih pasangan yang memiliki golongan darah yang sesuai sehingga tidak menghasilkan keturunan yang cacat. Dan selanjutnya adalah menghindari penyakit tertentu seperti hemolisis atau hemolisis. Hemolisis adalah pecahnya membran eritrosit sehingga hemoglobin bebas ke dalam medium sekelilingnya atau plasma. Selanjutnya adalah membantu memantau program diet. Beberapa orang di dunia ini dengan golongan darah tertentu ada yang perlu membatasi asupan karbohidratnya. Apabila tidak membatasi, resikonya adalah super obesitas. Dan karena kondisi jenis dan jumlah karbohidrat yang tidak cocok dengan golongan darahnya, dengan mengetahui golongan darah, maka bisa memantau program diet dari orang tersebut. Kemudian adalah resiko penggumpalan darah. Ada penelitian bahwa golongan darah berinteraksi dengan genetik seseorang untuk resiko trombosit vena atau DVT yang bisa menyebabkan pembekuan pada darah di organ kaki bagian bawah. Kemudian pembekuan darah ini juga dapat mengalir ke organ lainnya seperti paru-paru. Pertanyaan yang kedua adalah pada transfusi darah, sistem penggolongan darah, apakah yang umumnya diperhatikan dan mengapa demikian? Uraikan pendapat Anda. Jawabannya adalah sistem A, B, dan 0 paling sering digunakan karena orang awam lebih mengenal sistem A, B, dan 0 dibandingkan sistem resus yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini yang membuat sehingga lebih banyak menggunakan sistem A, B, dan 0. Sedangkan sistem resus jarang digunakan karena resus orang Indonesia kebanyakan adalah positif, sehingga jarang dilakukan tes sistem resus tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir adalah rincilah reaksi penggumpalan yang terjadi pada masing-masing antisera yang digunakan dalam video praktikum yang sudah Anda cermati. Yang pertama adalah jika serum anti-A dan anti-B mengalami penggumpalan dan serum anti-B tidak mengalami penggumpalan, artinya golongan darahnya adalah A resus positif.
Selanjutnya yaitu jika golongan darahnya B, maka anti B dan anti AB akan menggumpal dan memiliki resus positif. Selanjutnya adalah jika serum anti A tidak menggumpal, sedangkan serum anti B dan anti AB menggumpal, maka menunjukkan golongan darah B resus positif. Dan yang terakhir adalah jika serum anti A dan anti B dan anti AB tidak mengalami penggumpalan, artinya golongan darah 0 resus positif. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, dan terima kasih.